Spot Senesa Podcast. Tempatnya ngobrol asik, seru, dan tak berat, penuh cerita, inspirasi, dengan semangat yang melekat. Halo, perkenalkan, nama aku Ayu sebagai salah satu host di program Spot. Sebelumnya, apa sih Spot ini? Spot merupakan singkatan dari Senesa Podcast, di mana nama Senesa terinspirasi dari SMK Semen Gresik dan UNESA, Senesa. Program podcast dari mahasiswa UNESA yang hadir dengan penuh warna untuk berbagi cerita tentang SMK Semen Gresik. Di sini kita akan ngobrol santai mengenalkan SMK Semen Gresik ke seluruh Nusantara. Dari kisah inspiratif, pengalaman unik, sampai serunya dunia pendidikan. Semua akan dibahas dengan asik dan menyenangkan. Jadi, pasang telinga, buka pikiran, dan simak obrolan kita. Hari ini spesial banget nih, karena kita akan membahas tentang peran dan kegiatan dari organisasi siswa intrasekolah di SMK Semen Gresik, di mana SMK Semen Gresik merupakan salah satu sekolah unggulan di bawah naungan PT Semen Indonesia melalui Yayasan Semen Indonesia Foundation. Dan saat ini kita kedatangan dua sosok muda yang mendedikasikan dirinya ke dalam organisasi dengan penuh tanggung jawab. Saya ucapkan selamat datang ke Kak Huma dan Kak Elvi. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung di program kita. Sama-sama. Mungkin bisa langsung saja memperkenalkan diri kepada teman-teman podcast nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Humaira Mu'alimah dari kelas 10 Perhotelan. Di sini aku sebagai wakil ketua OSIS. Oh ya, aku di sini gantiin ketua OSISku yang lagi ada kesibukan. Dan di sini aku nggak sendirian, di sini aku ada partner nih. Baik, salam kenal semua. Saya Alfiani Rashida dari kelas 11 FPL 1. Di sini saya menjabat sebagai ketua koordinator dari OSIS SMK Semen Gresik periode 2024-2025. Wah, saya merasa terhormat sekali bisa kedatangan wakil ketua OSIS dan juga ketua koordinator. Terima kasih ya Kak, sekali lagi. Bagaimana ya Kak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar aku baik. Alhamdulillah. Gimana Kak Alfi? Alhamdulillah sehat selalu. Mbak Ayu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya sangat bersemangat untuk podcast pada pagi hari ini. Nah, untuk kesibukannya akhir-akhir ini nih, apa sih kesibukan Kak Huma dan Kak Alfi akhir-akhir ini? Kalau aku sendiri kesibukannya lagi nyiapin beberapa acara nih Kak. Berhubung dalam bulan dekat ini ada kegiatan Ramadan di sekolah. Pasti sibuk sekali ya, apalagi sudah menjelang bulan Ramadan. Kalau Kak Alfi sendiri nih? Oke, kalau saya pribadi, saya masih menjalankan program PKL untuk siswa SMK ya. Jadi mungkin nggak terlalu kelihatan ya Kak ya kalau di OSIS, tapi sejauh ini saya masih mengikuti progres, masih follow up kegiatannya di OSIS, termasuk persiapan untuk kegiatan Ramadan nanti. Wah iya juga ya, karena Kak Alfi ini sudah kelas 11 dan harus mengikuti program PKL, tapi masih tetap mengikuti program-program yang dilaksanakan OSIS ya, keren banget nih. Nah kita langsung saja ya Kak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih atau apa sih awal trigger kakak-kakak ini bisa join ke OSIS? Mungkin bisa diceritakan sedikit dari Kak Huma dulu. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ingin mencoba sih Kak, gimana sih caranya memimpin suatu organisasi. Kan aku mau nunjukin ke semua orang bahwa seorang pemimpin itu nggak cuma cowok aja. Dan sebelumnya aku juga pernah nih ada pengalaman di organisasi waktu SMP gitu. Wah, dari rasa ingin membuktikan kalau bukan cuma laki-laki yang bisa jadi pemimpin, tapi perempuan juga bisa sampai punya pengalaman organisasi di sekolah sebelumnya ya Kak ya. Keren banget. Kalau Kak Alfi sendiri nih, apa sih trigger awal masuk ke OSIS? Oke, sebelumnya niat awal ingin masuk OSIS di SMK Semen ini ya ingin melanjutkan dari SMP juga, kebetulan pengalaman dulu sebagai kandidat ketua OSIS di SMP, jadi mau membuktikan lagi di SMK apakah seseru itu juga. Ternyata waktu udah masuk sini baru ngerasa benar-benar keren OSIS di SMK. Wah, keren banget ya teman-teman, karena keduanya ini sebelumnya punya pengalaman di sekolah menengah pertama. Nah, dalam
upaya untuk mendukung siswa SMK Semen Gresik ini Kak, apa sih visi dan misi OSIS yang disusun pada periode kali ini? Kalau buat visinya sendiri, kita mau menciptakan siswa-siswa SMK Semen Gresik dan juga OSIS SMK Semen Gresik yang berkualitas, kreatif, aktif, dan dilandasi oleh iman. Buat misinya sendiri kita ada 3 nih Kak. Yang pertama, ada mengembangkan keimanan siswa-siswi dengan pembinaan kerohanian. Yang kedua, ada kita mau mengajak siswa-siswi SMK Semen Gresik untuk aktif di bidang non-akademik. Dan yang terakhir, pastinya kita mau menegakkan kembali peraturan di sekolah kita. Wih, ingin menegakkan peraturan di sekolah kita dan mengembangkan iman dan juga mengajak aktif seluruh siswa-siswi di SMK Semen Gresik. Nah, untuk misinya ini sendiri apa sih yang sudah dilakukan OSIS sejauh ini untuk mewujudkan visi misinya? Jadi saya bantu jawab. Jadi dari OSIS sendiri kita punya banyak cara nih Kak buat menegakkan peraturan-peraturan yang sudah dilaksanakan di sekolah. Nah, dari situ kita punya banyak kader. Kader itu sendiri itu berfungsi untuk menegakkan apa-apa yang seharusnya dilakukan di sekolah, apa yang menjadi tata tertib di sekolah. Termasuk terkait dengan kerapian, kedisiplinan, itu semua bagian dari tanggung jawab OSIS untuk kita lakukan. Wih, keren sekali. Ini membuktikan kalau OSIS di SMK Semen Gresik bukan cuma organisasi kumpul-kumpul doang, namun organisasi yang punya tujuan dan harapan untuk mewujudkan seluruh impian siswa dan guru di sekolah ini. Keren banget sih. Nah, untuk program unggulan dari OSIS nih Kak, apa sih program unggulan yang diangkat di OSIS periode tahun ini Kak? Nah, untuk di tahun ini kita punya 2 program unggulan nih Kak. Yang pertama ada Angkringan dan juga International Day. Nah, buat Angkringan sendiri, ini adalah sebuah program yang dilakukan dalam beberapa bulan di malam minggu. Iya, jadi Angkringan ini kita jualan nih Kak. Di situ kita nggak cuma jualan aja, kita di situ mau membantu dan melatih siswa-siswi OSIS SMK Semen Gresik untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Untuk melatih jiwa kewirausahaan nih guys, keren banget sih. Selain angkringan, apa ada lagi program unggulannya Kak? Mungkin dari Kak Alfi nih bisa menjawab. Untuk program unggulan kita di tahun ini, di periode ini, kita punya International Day nih Kak judulnya. International Day. Betul. Apa tuh Kak International Day? Iya, International Day itu sendiri sebuah program untuk memperingati bulan bahasa di SMK Semen Gresik. Nah, panitianya sendiri itu dari Sekbid Bahasa dan Sekbid Seni di OSIS SMK Semen Gresik. Nah, di event itu, ini sebenarnya kita lakukan setiap tahun ya Kak ya ada, tapi kebetulan karena kemarin kita ada kendala, di tahun 2023 di 2024 kita stop dulu. Nah, di 2025 kali ini, di bulan Oktober, bakal ada lagi nih International Day-nya. Wih, keren banget. International Day loh, guys. Mungkin aku pengen mengulik hal yang menarik nih. Angkringan, ini menarik banget nih buat diulik. Apakah angkringan ini bisa diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah lain atau orang lain yang pengen beli? Ini kan wirausaha ya, Kak ya? Iya. Apakah bisa, Kak? Mungkin kalau sejauh ini di angkringan sendiri itu pengelolanya dari pihak Sekbid KWU dari OSIS SMK Semen. Tapi berhubung dari Pak Ayu sendiri sudah menyampaikan seperti ini, mungkin jadi masukan baru ya Kak ya untuk kita. Wah, saya merasa terhormat sekali nih aspirasi saya bisa diterima oleh OSIS SMK Semen Gresik. Nah, dalam menjalankan program yang luar biasa ini Kak, pasti dalam OSIS sendiri ada divisi-divisi tertentu ya Kak ya. Bisa dijelaskan dong apa saja divisi yang ada di dalam OSIS SMK Semen Gresik? Oke, kebetulan di sini saya menjabat sebagai Humas, Ketua Koordinator Sekbid di OSIS SMK Semen. Nah, di sini secara struktural OSIS SMK Semen Gresik memiliki 8 divisi. Atau mungkin kalau di sekolah kita nyebutnya Sekbid ya Kak ya? Sekbid? Iya, Apa tuh Kak Sekbid? Seksi bidang. Jadi satu tim yang mereka bakal bertanggung jawab terkait bidang tersebut. Nah, di situ sendiri puncaknya kita memiliki pengurus inti OSIS yang berisi dari 8 orang. 8 orang itu sendiri ada ketua OSIS, sekretaris, bendahara, dan ketua koordinator atau humas.
Nah, untuk divisinya kita memiliki 8 divisi juga, lumayan banyak ya Kak ya. 8 divisi guys. Apa saja Kak di 8 divisinya? Oke, dari yang paling sepuh ya Kak ya, ini Ya. kita punya Sekbid Agama tentunya, yang memelihara tentang keyakinan, keimanan dari seluruh siswa-siswa SMK Semen Gresik. Program mereka juga terkait dengan pengelolaan musala dan lain-lain juga. Yang kedua, kita punya Sekbid KWU yang mengelola angkringan, di mana nanti uang pengelolaannya juga nggak semata-mata untuk kita refreshing aja, jadi kita tetap terus mengelola, terus berkembang di angkringan. Nah, terus kita juga punya Sekbid Bahasa dan Sekbid Seni. Nah, di sini Sekbid Bahasa dan Sekbid Seni selalu berkaitan. Jadi mereka selalu berkolaborasi untuk mewujudkan proker-proker yang harus mereka laksanakan. Wih, saya tertarik banget nih. Kebetulan nih, saya ini mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni. Tadi ada Sekbid Bahasa dan Seni yang selalu berkaitan ya. Apa sih program dari Sekbid Bahasa dan Seni ini, Kak? Oke, Sekbid Bahasa dan Seni terdiri dari 2 ya Kak ya, bahasa sendiri, seni sendiri. Untuk dari Sekbid Bahasa, mereka akan mewujudkan siswa-siswa SMK Semen Gresik yang mencintai literasi. Jadi mereka mengelola perpustakaan kita, bagaimana caranya supaya siswa-siswi dan seluruh orang yang ada di SMK Semen, mereka juga bisa mampir, bisa mencintai buku-buku yang ada di perpustakaan. Kalau seni, kita lebih mengunggulkan untuk budaya-budaya yang ada di sekitar kita, termasuk event-event yang besar seperti International Day tadi. Wih, keren banget. Jadi International Day itu masih ada hubungannya dengan Sekbid Bahasa dan Seni ya, Kak? Betul. Iya Kak, aku boleh nanya nggak nih? Iya, apa nih Kak Huma? Kalau di sekolah kan ada organisasi, OSIS. Ya. Emang bedanya di sekolah sama di universitas itu apa sih kalau soal organisasi? Wah, tentang organisasi di sekolah dan di universitas ya. Mungkin saya akan jawab dengan singkat dan juga gampangnya aja ya Kak. Pasti ada perbedaannya. Kurang lebih sedikit atau banyaknya pasti berbeda. Kalau di kampus itu lebih struktural dan juga lingkupnya lebih luas. Karena lingkup kampus ya Kak ya. Jika dianalogikan nih mirip dengan struktural pemerintahan. Ada wali kota, gubernur, DPRD. Contoh paling kecilnya di lingkup universitas itu ada HIMA, Himpunan Mahasiswa yang menaungi mahasiswa-mahasiswa satu prodi atau program studi. Satu jurusan lah Kak, mungkin seperti itu jawaban dari saya. Nah, saya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Kak, menurut Kakak, apa sih pentingnya peran OSIS dalam kehidupan sekolah ini? Mungkin Kak Huma terlebih dahulu. Kalau menurut aku, OSIS berperan penting sebagai wadah aspirasi dari siswa-siswa SMK Semen Gresik ini, Kak. Karena kalau nggak ada OSIS, mau di mana lagi mereka mau mencurahkan isi hatinya, Kak. Betul sekali ya. Mungkin bisa ditambahkan jawaban dari Kak Alfi. Udah luar biasa sekali ya jawaban dari kamu, udah mewakilkan saya. Tapi di sini saya mau menambahkan, OSIS di sini juga berfungsi sebagai penegak, di mana dia juga harus bisa mempengaruhi dan memberikan contoh kepada teman-temannya semua di SMK Semen di sekolahnya sendiri. Wah, keren banget. Saya setuju sih, karena OSIS itu memang sebagai jembatan antara siswa dan juga guru. Nggak cuma soal kegiatan seru, tapi juga bagaimana OSIS bisa membangun lingkungan yang lebih positif dan juga mendukung perkembangan siswa. Terakhir nih Kak, ada gak sih motivasi untuk teman-teman sekalian nih supaya jangan ragu dan juga mau mencoba untuk join ke organisasi? Mungkin dari Kak Hima dulu. Kalau aku bisa dan motivasinya, semisal nih kalian mau tahu caranya memimpin, bisa tuh join di organisasi OSIS. Karena di situ kita diajarkan apa yang nggak diajarkan di kelas. Setuju banget Kak. Memang nggak semua nggak. Oke, setuju banget Kak. Karena memang tidak semua pelajaran itu nggak melulu di kelas ya Kak. Soalnya kalau untuk membangun jiwa kepemimpinan, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kalau dari Kak Alfi sendiri, apa sih motivasinya? Kalau untuk motivasi, mungkin kalau kesannya dari 2 periode ini sebagai pengurus OSIS, saya merasa luar biasa. Dan semua manfaat yang saya terima dari OSIS SMK Semen Gresik ini sangat luar biasa.
Pesan saya, motivasi saya untuk teman-teman yang mau bergabung di dunia organisasi, hidup di berorganisasi bagaikan membaca novel. Kalau kalian nggak membacanya sampai selesai, kalau kalian berhenti di tengah-tengah, kalian nggak akan tahu endingnya seperti apa. Betul sekali, kalau kalian cuma baca covernya, gimana kalian bisa tahu isi novel itu? Nah, wah keren banget tuh. Jadi intinya, organisasi tuh gak cuma kumpul-kumpul doang, tapi juga tempat kita belajar, berkembang, dan nyiapin diri buat masa depan. Nah, buat kalian nih yang masih ragu-ragu, coba deh mulai keluar dari zona nyaman kalian, cari organisasi yang sesuai dengan passion kalian, sesuai minat kalian. Siapa tahu dalam organisasi tersebut kalian bisa ketemu orang-orang yang hebat yang memotivasi kalian untuk berkembang lebih jauh. Anak muda tuh jangan cuma di dalam rumah dan gak bergaul. Ayo coba organisasi, pasti punya nilai lebih dalam kehidupan. Nantinya kalian berkarir. Anak muda tuh harus aktif berorganisasi, pasti punya nilai lebih dalam karirnya nanti. Seperti kata Bung Hatta, kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa diperbaiki dengan pengalaman, tapi kurang jujur itu sulit diperbaiki. Wah Kak, gak kerasa nih obrolan kita sudah sampai di penghujung podcast pada pagi hari ini. Semoga semua program yang kakak sedang jalani saat ini bisa berjalan lancar dan makin membawa dampak positif ke seluruh siswa dan juga sekolah. Amin. Makasih Kak. Iya. Mohon dukungannya juga dari mahasiswa Unesa yang sedang BLP di sini, mungkin bisa berkolaborasi juga dengan ASIS SMK Semen. Tentunya Kak, kami selalu menunggu semua program-program yang akan dilaksanakan. Nah, Sobat Spot sekalian, tetap stay tune untuk episode Spot selanjutnya karena akan ada cerita seru dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Spot Senesa Podcast.